Halo adik-adik, selamat datang di dunia animasi anak. Di sini tempatnya cerita seru dan penuh warna. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik mengenal benda-benda di rumah dan fungsinya. Let's go! Kita mulai dari ruang tamu dulu ya adik-adik. Coba adik-adik perhatikan benda apa saja yang ada di dalam ruang tamu ini. Kita mulai dengan benda yang pertama ya adik-adik. Ini adalah meja. Meja biasanya digunakan untuk menaruh minuman, cemilan, buku, atau hiasan seperti vas bunga agar ruang tamu terlihat indah dan rapi. Benda selanjutnya adalah jam dinding. Jam dinding berfungsi sebagai penunjuk waktu. Jadi adik-adik bisa tahu kapan waktunya makan, belajar, atau bermain. Sehingga adik-adik memiliki disiplin dalam waktu. Jam dinding juga berfungsi sebagai hiasan loh, agar ruang tamu terlihat indah. Benda selanjutnya adalah karpet. Karpet berfungsi agar lantai terasa hangat dan lembut, supaya adik-adik ketika bermain tidak kedinginan dan adik-adik bisa bermain dengan nyaman bersama teman-teman atau keluarga. Selanjutnya adalah lampu. Lampu berfungsi untuk memberikan cahaya di dalam ruangan agar ruang tamu terlihat terang dan kelihatan cantik. Kalau malam hari, lampu bikin suasana jadi hangat. Benda selanjutnya adalah rak buku. Rak buku berfungsi untuk menyimpan buku, mainan kecil, atau pajangan yang lucu. Dengan rak, ruang tamu menjadi rapih dan enak dilihat. Benda selanjutnya adalah telepon. Telepon alat ajaib loh adik-adik yang bisa membantu adik-adik ngobrol tanpa ketemu langsung. Kita cukup angkat gagangnya, tekan nomornya, terus suara orang lain bisa langsung terdengar di telinga kita. Sekarang juga banyak telepon yang bisa buat video call. Jadi adik-adik bisa langsung melihat wajah orangnya di layar. Wah, keren kan adik-adik benda yang satu ini? Benda berikutnya adalah jendela. Jendela itu seperti mata rumah loh. Lewat jendela kita bisa melihat pemandangan di luar, kayak pohon, awan, atau orang yang lewat. Kalau dibuka, angin bisa masuk dan bikin ruangan jadi sejuk. Tapi kalau hujan, jangan lupa ditutup ya adik-adik, biar rumah tetap kering dan hangat. Benda selanjutnya adalah pintu. Pintu berfungsi tempat masuk dan keluar dari ruangan atau rumah. Selain itu, pintu seperti mulut rumah loh. Lewat pintu, kita bisa melihat keluar, bermain, sekolah, atau jalan-jalan. Kalau pulang, kita bisa masuk lagi melewati pintu depan. Pintu bisa dibuka dan ditutup. Jadi, jangan lupa untuk selalu menutup pintu. Dan menutup pintunya harus pelan-pelan ya adik-adik, agar tidak bunyi suara yang keras. Nah, setelah ruang tamu, kita masuk ke ruang kamar tidur. Coba adik-adik perhatikan benda-benda apa saja yang ada di kamar tidur ini. Benda yang pertama adalah tempat tidur. Tempat tidur berfungsi untuk kita beristirahat setelah seharian beraktivitas. Di sini kita bisa tidur nyenyak, mimpi indah, dan bangun dengan tubuh yang segar. Tempat tidur biasanya ada bantal, guling, dan selimut agar kita bisa tidur semakin nyenyak. Benda selanjutnya adalah bantal dan guling. Fungsi bantal digunakan untuk menopang kepala saat kita tidur, supaya leher tidak terasa pegal dan kita bisa tidur dengan posisi yang enak. Kalau guling sering dipeluk saat tidur biar terasa hangat dan tenang. Siapa di sini yang suka tidur sambil peluk bantal? Coba tunjuk tangan.
Benda selanjutnya adalah selimut. Selimut berfungsi untuk menutup tubuh supaya tetap hangat dan tidur terasa lebih hangat, terutama kalau pada malam hari atau cuaca saat dingin. Apalagi kalau sedang hujan. Dingin. Makanya adik-adik harus memakai selimut. Benda selanjutnya adalah cermin. Cermin digunakan untuk berdandan atau merapikan diri. Adik-adik bisa belajar menjaga penampilan dan kerapian diri melalui cermin. Jadi kalau adik-adik mau berangkat sekolah, jangan lupa bercermin dulu ya, agar terlihat rapih saat berada di sekolah. Benda selanjutnya adalah lemari pakaian. Lemari pakaian berfungsi untuk menyimpan baju, celana, dan perlengkapan pribadi. Dengan lemari, kamar jadi rapi dan baju tidak terlihat berantakan. Benda selanjutnya adalah lampu belajar. Lampu belajar berfungsi untuk memberikan cahaya saat adik-adik belajar, seperti membaca, menulis, atau belajar di malam hari. Dengan adanya lampu belajar, mata adik-adik tidak cepat lelah dan adik-adik bisa fokus mengerjakan tugas sekolah. Benda selanjutnya adalah kipas angin. Kipas angin berfungsi untuk menghembuskan angin agar udara di dalam ruangan terasa lebih sejuk dan nyaman. Saat cuaca panas, kipas angin membantu tubuh kita tidak kepanasan dan membuat suasana ruangan lebih segar. Biasanya kipas angin ada yang diletakkan di lantai, di meja, atau menempel di dinding. Tapi hati-hati ya adik-adik, jangan memegang baling-balingnya saat kipas angin sedang berputar. Setelah dari kamar tidur, ruangan selanjutnya adalah kamar mandi. Coba adik-adik perhatikan benda-benda apa saja yang ada di dalam kamar mandi ini. Benda selanjutnya adalah ember dan gayung. Ember digunakan untuk menampung air, sementara gayung digunakan untuk menyiram tubuh saat mandi. Ingat ya adik-adik, saat mandi tidak boleh bermain dan jangan membuang air sembarangan dan harus memakai air secukupnya. Benda selanjutnya adalah shower. Shower berfungsi untuk membersihkan tubuh secara efisien dan praktis dengan menyemprotkan air langsung ke seluruh tubuh. Shower juga bisa mengeluarkan air panas atau hangat dan dingin sesuai dengan keinginan kita. Wah, keren sekali ya benda ini. Benda selanjutnya adalah handuk. Handuk berfungsi untuk mengeringkan tubuh setelah mandi agar kita tidak kedinginan dan baju yang dipakai tidak basah lagi. Jadi kalau adik-adik mau mandi, jangan lupa bawa handuk ya. Benda selanjutnya adalah sampo. Sampo digunakan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari minyak dan kotoran. Setelah keramas, rambut jadi bersih, halus, dan wangi. Jadi kalau adik-adik mandi, jangan lupa pakai sampo ya. Benda selanjutnya adalah sabun mandi. Sabun membantu membersihkan kulit dari kuman dan debu. Selain bikin tubuh wangi, sabun juga melindungi kita dari penyakit. Jadi adik-adik kalau mandi harus pakai sabun ya. Benda selanjutnya adalah sikat gigi dan pasta gigi. Fungsinya membersihkan gigi dari kotoran dan sisa makanan. Menyikat gigi pagi dan malam bikin nafas segar dan gigi tetap sehat. Jadi adik-adik harus rajin menyikat gigi supaya giginya sehat dan bersih. Setelah dari kamar mandi, kita pergi ke area dapur. Coba adik-adik perhatikan benda apa saja yang ada di dapur ini. Benda pertama adalah kompor. Kompor berfungsi untuk memasak makanan. Api dari kompor membantu menghangatkan dan mengolah bahan mentah menjadi makanan enak. Tapi hati-hati ya adik-adik,
Kompor hanya boleh dinyalakan oleh orang dewasa. Adik-adik tidak boleh menyentuh kompor. Benda selanjutnya adalah panci. Panci berfungsi untuk merebus air, memasak sup, atau membuat mie. Panci terbuat dari logam agar bisa menahan panas dari api. Ingat ya adik-adik, jangan pernah menyentuh panci saat keadaan panas. Benda selanjutnya adalah wajan. Wajan berfungsi untuk menggoreng makanan seperti telur, ikan, atau tempe. Bentuknya lebar agar minyak dan makanan bisa tercampur rata. Benda selanjutnya adalah piring. Piring berfungsi untuk menaruh makanan dan menyajikan makanan agar makanan terlihat rapi. Setelah makan, piring seharusnya dicuci biar bersih lagi. Jadi, jangan lupa ya adik-adik untuk mencuci piring setelah makan. Benda selanjutnya adalah sendok. Sendok digunakan untuk menyendok nasi atau makanan berkuah agar makanan tersebut tidak tumpah ke meja. Benda selanjutnya adalah garpu. Garpu digunakan untuk mengambil makanan yang padat seperti daging, buah-buahan, dan makanan padat lainnya. Jadi adik-adik kalau mau mengambil makanan padat harus pakai garpu ya. Benda selanjutnya adalah pisau. Pisau digunakan untuk memotong bahan makanan seperti sayur, buah-buahan, atau daging. Tapi hati-hati ya, adik-adik tidak boleh menggunakan pisau kalau tidak ada bantuan orang dewasa. Benda selanjutnya adalah kulkas. Kulkas berfungsi untuk menyimpan buah-buahan, sayur-sayuran, makanan, dan minuman agar semuanya tidak cepat basi dan tetap terlihat segar. Benda selanjutnya adalah mesin cuci. Mesin cuci berfungsi untuk mencuci pakaian agar bersih dan wangi. Kita tinggal memasukkan baju kotor dan menambahkan sabun cuci, lalu mesin cuci akan berputar membersihkan baju secara otomatis. Wah, hebat sekali kan mesin cuci ini? Benda selanjutnya adalah tempat sampah. Tempat sampah berfungsi untuk menampung dan mengumpulkan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, dan bau tidak sedap. Jadi adik-adik harus menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya ya. Setelah dari dapur, kita pergi ke gudang. Gudang adalah tempat penyimpanan alat-alat pembersih rumah. Coba adik-adik perhatikan benda-benda apa saja yang ada di dalam gudang ini. Benda pertama adalah sapu. Sapu berfungsi untuk membersihkan debu, pasir, dan kotoran dari lantai rumah. Jadi adik-adik harus belajar menyapu agar lantai tetap bersih dan rapi. Benda selanjutnya adalah pel. Pel berfungsi untuk mengelap lantai agar bersih dan bebas dari debu. Biasanya digunakan bersama air dan cairan pembersih agar lantai menjadi bersih, wangi, dan tidak licin. Benda selanjutnya adalah lap kaca. Lap kaca itu kain spesial yang bisa bikin kaca jadi kinclong lagi. Kalau jendela atau cermin kotor, kita bisa semprot cairan pembersih lalu dilap pakai kain ini. Pelan-pelan aja ngelapnya biar nggak ninggalin goresan atau noda. Habis dilap, kaca langsung bening dan bisa dipakai ngaca deh. Wah, ternyata banyak banget ya benda-benda yang ada di dalam rumah. Dari ruang tamu sampai dapur, semuanya punya fungsi yang berbeda. Jadi adik-adik harus merawat dan menjaga semua benda yang ada di dalam rumah. Dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan agar rumah bersih dan hati pun senang. Terima kasih adik-adik sudah menonton channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. See you the next video.